Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan sarapan lontong 10.000 satu porsi. Kalau Tuan mau menolong, subscribe dulu channel ini. Berjumpa lagi dengan kami, Dua Segi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak saudara Dua Segi untuk menyaksikan bentuk sejarah religi yang ada di wilayah utara Kota Medan. Dan di belakang saya berdiri sebuah masjid yang mempunyai nilai sejarah tinggi yang dibawa oleh para pendahulu kami, khususnya suku Melayu. Dan bagi yang penasaran, mohon jangan kemana-mana, tetap di Dua Segi. Kalau Tuan makan duku, sampah letak dalam plastik. Kalau Tuan suku Melayu, sudah pasti orangnya baik. Sumatera Utara, Kota Medan. Tanjung Pura, Kuala Langkat. Suku agama kita jalinkan. Junjung budaya, adat istiadat. Makan ikan sambal terasi, digoreng dalam kuali, biar enggak banyak basa-basi. Kita segera review masjid ini. Nah, para sahabat Dua Segi sekalian, saat ini kita berada di Masjid Raya Usmani. Dan di sini terlihat bersama ada sebuah beduk. Kita akan coba membuka sejarah dari beduk ini. Ini beduk sudah ada di Masjid Raya Usmani ini semenjak tahun 1870. Dan menurut narasumber yang kami mintai informasinya, bahwasannya kayu dari beduk ini adalah kayu ulin. Begitulah kata beliau. Dan untuk kulitnya di sini menggunakan kulit lembu dan sudah beberapa kali diganti ya. Ini merupakan salah satu bukti sejarah. Kalau kita hitung dari tahun 1870-an, beduk ini kita anggap sudah sangat tua. Dan kemungkinan besar, menurut hati pribadi saya, beduk ini pasti menjadi ikon yang ada di Masjid Raya Usmani ini. Dan bagi pemuda-pemudi masa kini, mungkin terasa asing dengan yang namanya beduk. Padahal beduk di era tahun 1990-an ke bawah itu merupakan salah satu alat untuk menentukan waktu masuknya sholat, 5 waktu. Jadi inilah salah satu ikon yang terdapat di Masjid Raya Usmani ini. Baik, kita coba langsung review ke sebelah kiri Masjid Raya. Di sana ada juga beberapa ikon yang saya anggap sangat menarik. Saya ingin sampaikan kepada saudara Dua Segi sekalian, Masjid Raya Usmani ini juga dikenal oleh khalayak masyarakat suku adat Melayu, khususnya di wilayah utara ini, dengan nama Masjid Kuning. Dan ini terletak di kilometer 18 Pekanlabuhan. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat ada sebuah kentung ya. Kalau anak-anak masa kini juga pasti merasa
asing dengan yang namanya kentung. Hampir sama fungsinya dengan beduk. Kentung juga sebagai alat untuk menentukan masa waktu atau masuknya waktu sholat 5 waktu. Namun kentung ini kalau dari sisi usia jauh lebih muda daripada beduk. Karena kentung ini ada di Masjid Raya ini semenjak tahun 1989. Dan bahan kayu yang digunakan yaitu bahan kayu mangga. Saya teringat ketika saya masih muda, sedikit pengalaman, yang namanya posisi kentung pasti dia akan digantung biar suaranya lebih nyaring terdengar. Nah, pada saat itu teman saya sedikit jahil membalut kentung itu dengan goni berwarna putih. Kalau kita melihatnya pada malam hari, secara refleks naluriah kita pasti akan merasa ngeri gitu ya, berhalusinasi. Namun kalau masa kini mungkin pemuda-pemudi sekarang sudah tidak lagi berpikir yang mana kuburan sekarang banyak dijadikan tempat ajang kibotan, kuburan sekarang dijadikan tempat dia berpacaran, bahkan kuburan juga dibuatnya tempat minta jajan. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terjauh dari azab Allah. Dan saya yakin masyarakat, khususnya putra-putri, pemuda-pemudi Islam yang ada di wilayah yang berdekatan dengan Masjid Raya Utsmani ini tidak melakukan hal-hal yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita coba lakukan lagi penelusuran ke samping hingga ke belakang masjid. Nah, beginilah tampilan daripada Masjid Raya Utsmani ini. Mengapa masjid ini disebut juga sebagai Masjid Kuning? Ya, sebagai ciri khas dari Kesultanan Delhi. Karena warna kuning itu merupakan warna khas suku Melayu yang membawa nilai atau warna tersendiri bagi Sultan Delhi. Masjid ini masih aktif juga digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya pelatihan untuk manasik haji. Karena beberapa waktu yang lalu, termasuk negeri kita Indonesia ini diserang oleh wabah, maka kegiatan untuk melakukan pelaksanaan haji itu tertunda ya. Nah, ini tempat berwuduk laki-laki atau berwuduk pria, bisa kita lihat. Nah, ini tampilan dari belakang Masjid Raya Utsmani ya. Nah, di sini ada satu bangunan yang kita anggap bangunan modern. Dan ini bangunan biasanya digunakan untuk Taman Pendidikan Quran atau disingkat dengan TPQ. Dan ini bangunan berdiri semenjak tahun 1991. Nah, sekarang kita ke sebelahnya, di mana ada sebuah bangunan juga yang sangat klasik. Para sahabat dua segi yang saya hormati, ini merupakan bangunan replika suku adat Melayu.
Kita seharusnya merasa sangat bersyukur ya bagi putra-putri Melayu masih mempunyai kesempatan untuk melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana bentuk replika asli daripada bangunan suku adat kita. Mari kita lestarikan terus adat dan budaya kita, biar kita tidak direndahkan oleh suku-suku yang lain yang ada di bumi Indonesia ini. Nah, di sini sahabat dua segi ada tertulis lintasan sejarah Masjid Raya Al Utsmani Medan Labuhan. Saya akan terangkan sedikit. Pada tahun 1854 didirikan dengan bahan kayu pilihan pada zaman Sultan Utsman Perkasa Alam. Sultan Utsman Perkasa Alam ini adalah Sultan ke-7 dari Kesultanan Delhi. Dan yang kita lihat bangunan Masjid Utsmani ini yang saat ini itu udah dalam bentuk permanen dan beberapa kali perubahan dari awalnya berbahan kayu pilihannya. Saya sedikit mengaitkan mengenai tahun masjid ini didirikan. Saya teringat akan sosok pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, di mana beliau lahir pada tahun 1854. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Teuku Umar. Saya memang tidak mau mengambil atau mengkaburkan sejarah dari dua peristiwa ini, namun bagi diri saya pribadi, Allah pasti punya cerita antara didirikannya dengan lahirnya seorang pahlawan nasional di tahun yang sama. Mungkin hanya ini yang sedikit saya coba kaitkan ya, tidak ada mencoba untuk menggabungkan dua peristiwa bersejarah itu. Nah, pada tahun 1870 sampai 1872 dibangun menjadi bangunan permanen oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam. Sultan Mahmud Perkasa Alam ini adalah anak dari Sultan Utsman. Dan Sultan Mahmud ini adalah Sultan Delhi yang ke-8. Selanjutnya di sini ada tahun 1927 direhab oleh Delhi Macapi. Tahun 1963, 1964 direhab oleh Tengku Burhanuddin sebagai dirut tembakau. Tahun 1977 direhab dari dana bantuan Presiden RI pada masa wali kota Bapak Muhammad Saleh Arifin. Dan tahun 1991 sampai tahun 1992 pemugaran atas prakarsa dari Datuk Haji Bahtiar Ja'far. Sampai saat ini, semenjak dari tahun 1991, bangunan ini belum lagi pernah dipugar. Inilah yang masih kita lihat sampai sekarang, asli dari tahun 1991. Dan dua bangunan yang di belakang juga sama, selesainya dibangun pada tahun yang sama. Saya selaku putra Melayu, anak Delhi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk Haji Bahtiar Ja'far sebagai wali kota Medan pada saat itu, yang begitu besar jasanya kepada kita semua, terkhusus suku Melayu. Beliau mencurahkan segala kemampuannya untuk melestarikan kebudayaan Melayu. Dan pada beberapa bulan yang lalu, beliau telah dipanggil oleh Allah Ta'ala pada usia 83 tahun
Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sebaik-baiknya tempat di jannahnya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita coba akan masuk ke dalam masjid. Nah, beginilah suasana di dalam Masjid Raya Utsmani ini. Yang sudah pernah kemari pasti akan merasakan kedamaian dan keteduhan. Saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata bagaimana perasaan saya pada saat ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikan terus ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami ya Allah. Sebagaimana ketenangan dan kedamaian ini kami dapati ketika kami berada di rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau untuk tetap berikan keteguhan, ketabahan dan ketegaran di dalam jiwa kami ya Allah, agar kami senantiasa menegakkan apa yang Kau perintah dan menjauhi apa yang Kau larang. Sebagaimana teguh dan tegaknya bangunan rumah-Mu ini ya Allah. Sahabat, dua segi di sini terdapat satu buah mimbar. Mimbar ini sudah ada semenjak tahun 1870. Dan ini merupakan salah satu peninggalan yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Yang mana peninggalan yang saya maksud adalah kalau bangunan ini sudah berbentuk pondasinya menjadi pondasi yang permanen. Namun kayu ini dia masih berbentuk asli dari bahan kayu. Dan saya anggap bahwasannya mimbar ini merupakan salah satu ikon yang ada di Masjid Raya Utsmani ini. Dan biasanya mimbar ini digunakan oleh khatib atau penceramah yang akan mengisi jadwal waktu sholat Jumat maupun hari-hari besar Islam. Kita selaku generasi penerus bangsa, putra-putri Melayu, hendaknya terus bersyukur karena segala sesuatu yang bisa kita lihat sekarang ini merupakan peringatan bagi kita bahwasannya orang-orang terdahulu yang berpikir bagaimana untuk melestarikan sukunya, maka dia tidak sekedar hanya mencurahkan sumbangsih tenaga maupun pemikiran, tetapi dengan material juga. Bagi kita hanya cukup untuk terus mengembangkannya, mensyiarkannya dan menunjukkannya kepada suku-suku yang lain bahwasannya Melayu takkan hilang di telan bumi. A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati esok. Riwayah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di telan bumi. Bumi bertuah, negeri beradat. Hang tuah. Kalau ada sumur di ladang, izinkan kami mencuci kaki.
Kalau ada waktu dan kesempatan kami yang akan datang, bolehlah kita bertemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, tolong Tuhan patahkan lagi. Kalau ada kata kami yang salah, mohon Tuhan ingatkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.